Kebesaran, kekudusan, kedaulatan dan kasih, rincian hakikat dan watak Tuhan tersingkap setiap kali Dia bekerja, tampak dalam kehendaknya bagi manusia, digenapi dalam hidup mereka. Entah kau rasakan di dalam hidupmu, Tuhan memelihara setiap orang dalam berbagai cara, dengan ketulusan, hikmat, dengan berbagai cara. Dia hangatkan hati, gerakkan jiwa. Hal ini nyata sekarang dan selamanya. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Tuhan Yesus tahu setelah Ia menyelesaikan tugas penyelamatan di dunia ini melalui jalan salib, Ia akan kembali kepada Bapa di sorga. Karena itulah Yesus memanjatkan permohonan untuk menyerahkan murid-muridnya ke dalam pemeliharaan Bapa. Semua permohonan ini berkaitan dengan berkat-berkat rohani dalam segala sesuatu yang bersifat surgawi. Kristus tidak berdoa supaya mereka menjadi kaya, hebat di dunia ini, atau supaya mereka mendapat kedudukan yang tinggi dan dihormati, melainkan supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa dan supaya mereka diperlengkapi untuk melaksanakan kewajiban mereka seperti yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka. Ayub, Elia, Yunus dan Musa pernah berdoa supaya mereka dienyahkan dari dunia ini saat mereka mengalami hal-hal yang menyedihkan dan menyusahkan dalam hidup mereka. Mungkin di antara kita juga ada yang jatuh ke dalam keputusasaan dan penderitaan yang sangat di dunia ini. Rasa ingin mati saja. Dan kita berkata, Tuhan ambillah nyawaku. Kristus tidak memohon kepada Bapa supaya Bapa menyuruh kereta Elia untuk menjemput murid-muridnya dari dunia ini dan kembali kepada Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Akan tetapi, Kristus, Yesus mendoakan murid-muridnya. Ia berkata, aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih di dunia. Yesus tegas berkata bahwa Ia akan terangkat ke sorga dan murid-muridnya masih tinggal di dunia. Karena itu Ia meminta, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi sama seperti kita.
Mengapa Yesus mendoakan murid-muridnya? Yang pertama, supaya sama seperti Yesus mengalahkan dunia, murid-murid juga mengalahkan dunia. Yeremia dalam Yeremia 9 ayat 2, dia pernah berdoa supaya mereka bisa meninggalkan bangsa mereka dan menyingkir daripada mereka. Tetapi bukan doa seperti itu yang dikehendaki Yesus. Tetapi Yehezkiel dalam Yehezkiel 3 ayat 8, ia pernah berdoa untuk meneguhkan hati mereka melawan musuh yang berkepala batu. Inilah yang dimohonkan oleh Yesus, supaya murid-murid itu mengalahkan dunia. Lebih mulia seorang prajurit Kristus pergi menaklukkan dunia dengan iman daripada sumpah untuk hidup membiara dengan menjauhkan diri dari dunia. Kristus lebih dimuliakan ketika ia dilayani di dalam kota daripada di dalam ruangan yang tertutup. Yang kedua, supaya murid-murid bertekun dan bergiat di dalam doa. Setiap orang Kristen harus mencurahkan segenap isi hatinya di dalam doa dan bersikeras dengan maksud kita di hadapan tahta anugerah Allah. Dia mengajar kita untuk bergumul seperti yang dilakukan oleh Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yesus mengingatkan kita. Ia menghendaki supaya kita memikul salib kita, bukan melarikan diri dari salib itu, sampai ia datang kedua kali untuk menjemput kita. Yang ketiga, Tuhan memiliki pekerjaan yang harus dikerjakan oleh murid-murid itu di dalam dunia ini, agar mereka dapat menjadi penerus pemberita Injil bagi dunia ini. Maka murid-murid itu dipelihara dan dilindungi Allah senantiasa untuk tinggal di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus berdoa yang tidak putus-putusnya, memohon kepada Allah untuk penggenapan pengabaran Injil. Kristus sendirilah yang telah menyerahkan semua orang percaya dalam pemeliharaan Allah, dan hal ini sungguh merupakan penghiburan yang tak terhingga bagi kita semua. Orang-orang yang dipelihara Allah yang Maha Kuasa tentu akan aman di dalam tangannya, dan Allah pasti akan memelihara mereka yang telah diserahkan oleh anaknya yang terkasih kepadanya, yang melaluinya kita dapat menyerahkan jiwa kita kepada Allah di dalam iman. Doa Tuhan Yesus ini membuka suatu rahasia besar kepada para murid tentang status mereka di mata Allah. Mereka menjadi murid bukan semata-mata karena keinginan mereka. Menjadi murid Yesus berarti menjadi milik Allah. Ini merupakan suatu sukacita sekaligus tantangan besar bagi para murid, karena sedikit yang terpilih dari sekian banyak ciptaan Allah lainnya. Menjadi milik Allah berarti memahami tugas untuk menjadi utusan Tuhan Yesus. Menjadi milik Allah berarti harus hidup kudus sesuai panggilan Allah. Menjadi milik Allah juga berarti menikmati kebahagiaan yang paling istimewa, yaitu pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, para murid tidak perlu lagi merasa takut meski mereka di dalam dunia ini mendapat banyak tantangan dan bahkan dibenci oleh dunia ini. Karena murid yang telah menjadi satu dengan Yesus, mereka juga
akan menjadi satu dengan Bapa. Mereka akan dipelihara oleh Bapa, walaupun mereka masih tinggal di dalam dunia ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Kebesaran, kekudusan, kedaulatan dan kasih, rincian hakikat dan watak Tuhan tersingkap setiap kali Dia bekerja, tampak dalam kehendaknya bagi manusia. Digenapi dalam hidup mereka. Ini kenyataan tak terbantahkan.